Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras dan golongan, yang berbeda nasab dan berbeda nasib, tetapi masih tetap menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, nasionalisme, kebinekaan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita tetap satu bangsa, satu nusa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Kelemahan bangsa Indonesia dari sejak zaman dulu hingga saat ini, kita ini terlalu bodoh sehingga mau-maunya dibodohi. Rakyatnya diadu domba, rakyatnya diadu banteng, rakyatnya diadu bagong. Sementara mereka tertawa terbahak-bahak karena kekayaan alam Indonesia dirampok, diambil, dikuras. Tepuk tangan mereka. Dari sejak zaman Belanda seperti itu, Mas Bro. Saya sudah meneliti. Waktu zaman Soekarno pun seperti itu, zaman Soeharto pun seperti itu, hingga saat ini pun seperti itu. Rakyatnya ribut, kekayaan alamnya diambil. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, maka ayo bersama Gus AA, mari kita gelorakan gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak dan juga revolusi mental. Cuma ini satu-satunya alat untuk mencerdaskan rakyat Indonesia secerdas-cerdasnya, untuk membaguskan akhlak manusia Indonesia dengan sebagus-bagusnya, untuk agar supaya mental rakyat Indonesia ini bisa berkualitas setinggi-tingginya. Tanpa adanya kecerdasan otak, tanpa adanya akhlak yang mulia, tanpa adanya mental yang berkualitas, mustahil Indonesia bisa merdeka dari kebodohan. Mustahil Indonesia bisa merdeka dari kebodohan. Mustahil Indonesia bisa merdeka dari kebodohan. Sejak zaman Ahok, bro, Gus AA teriak-teriak, "Woi, the king of science, gerakan revolusi otak, gerakan revolusi akhlak, gerakan revolusi mental. Proposalnya saya masukkan ke wali kota, wali kotanya diem aja. Proposalnya sudah saya masukkan ke gubernur Jawa Barat, gubernurnya diem aja. Ke Menteri Pendidikan, ke PBNU, bahkan ke Presiden, ke Menko Polhukam, kenapa mereka diam saja? Aku tak mengerti apa yang ada di kepala mereka ini. Indonesia sudah darurat, tetapi mereka tenang-tenang saja. Indonesia sudah diancam dari dalam, Indonesia pun diancam dari luar. Indonesia dihancurkan dari dalam, Indonesia pun dihancurkan dari luar. Maju kena, mundur kena, kanan kiri pun kena semua.
Coba. Saya berharap ada orang-orang NU yang mungkin lebih cerdas, lebih intelek, agamanya kitab kuningnya keren. Apakah berani undang Gus AA? Bikin sebuah diskusi, bikin sebuah debat. Apakah berani Pak Presiden panggil Gus AA? Bukankah Gus AA ini orang yang paling vokal mendakwahkan masalah the king of science, di mana mempersatukan antara agama dengan dunia, dengan politik. Beberapa belakangan ini saya cuma bisa tersenyum saja. Saya ini profesor, banyak para fans, banyak para pendukung Jokowi, banyak warga NU yang gelisah ketika Abu Janda, seorang pejuang NKRI yang begitu gigih, tanpa pamrih dari dulu hingga sekarang, kini sedang diahokkan. Kini sedang diahokkan. Kata Abu Janda, ini merupakan balas dendam atas dibubarkannya HTI, atas dibubarkannya EPI, atas dipenjarakannya Rizik Syihab. Ya sudah pasti Mas Bro, itu adalah sebuah balas dendam. Saya cuma tersenyum saja. Saya pengen lihat Kapolri yang baru saat ini. Apakah kinerjanya bisa lebih baik dari sebelumnya, atau mungkin bisa lebih buruk dari sebelumnya? Semuanya ada di tangan Kapolri. Kalau Kapolrinya jadi antek-antek khilafah, jadi antek-antek cendana, jadi antek Cikeas, jadi antek kalah, ya sudah, besok lusa NKRI ini sudah tamat. Jika sudah tidak ada keadilan dan keadaan dipermainkan, NKRI sudah kiamat. Ibu, bapak, hadirin pemuda peduli sebangsa setanah air. Tapi saya menaruh harapan yang sangat banyak, yang sangat besar kepada Kapolri yang baru ini, karena beliau seorang non-muslim. Mudah-mudahan bisa berjiwa Pancasila, mudah-mudahan bisa berjiwa punya nasionalisme tinggi. Bisa menempatkan keadilan di atas kebenaran. Seperti Kapolri yang dulu-dulu itu bagus. Kalau sekarang saya masih bingung, bro. Baru menjabat aja sudah ribut gini. Tapi mudah-mudahan saya masih optimis. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi musuh NKRI itu ada dua. Ada dari luar, ada dari dalam. Yang dari dalam ini sangat berbahaya, bro. Dari dalam ini bisa di luar pemerintahan, bisa di dalam pemerintahan. Di luar pemerintahan diserang, di dalam pemerintahan diserang. Makanya saya lihat pemerintahan Jokowi ini seperti terkekang, seperti dirantai kedua tangannya. Mau berbuat apa-apa sangat susah. Karena musuh ada di dalam pemerintahan dan musuh pun ada di luar pemerintahan. Beruntung Jokowi punya orang-orang seperti Denny Siregar, seperti Abu Janda, seperti Mbak Pera, seperti Dewi Tanjung,
bahkan seperti Gus AA. Beruntung. Sehingga musuh-musuh NKRI ini dibuat merah mukanya, dibuat merah telinganya, dibuat bergetar hatinya, dibuat pusing 7 keliling. Ingin menghancurkan Jokowi, malah mereka yang dihancurkan oleh para pejuang NKRI. Makanya sekarang bro, kemarin Denny Siregar mencoba diahokkan. Sekarang Abu Janda mencoba diahokkan. Mungkin suatu saat Gus AA mencoba diahokkan. Wahai rakyat Indonesia dimanapun kalian berada yang cinta NKRI, yang cinta Pancasila, yang cinta UUD 1945, yang cinta nasionalisme, yang cinta kebinekaan, yang cinta merah putih, jangan kalian biarkan para pejuang NKRI ini terpasung, dipasung, diacak-acak, diahokkan. Dulu para pejuang NKRI ini membela kalian. Saatnya kalian sekarang membela para pejuang NKRI. Agar lebih mudah, dukung Gus AA. Dengan kemunculan Gus AA, maka semuanya akan sangat mudah. Ya bro, ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Coba lihat, visi misi Gus AA itu sudah jelas bro. The King of Science. Orang sains. Saatnya orang sains naik bro, jadi pemimpin. Kebetulan basic saya ini matematika. Matematika itu ilmu pasti. Saya orangnya kalau ngomong yang pasti-pasti aja. Kalaupun yang nggak pasti-pasti dapat dipastikan. Belum ada satupun The King of Science yang saya keluarkan. Belum ada satupun pemikiran saya yang terhebat yang saya keluarkan. Semuanya baru ecek-ecek. Makanya coba orang-orang NU yang masih cinta NKRI, apa susahnya undang Gus AA? Jangan merasa sombong sendiri bro. Merasa banyak ilmu, merasa pandai kitab kuning, lalu kalian merasa mampu menghadapi musuh NKRI sendiri, nggak bisa bro. Dulu Pangeran Diponegoro berjuang sendiri, mudah dipatahkan musuh. Teku Umar berjuang sendiri, mudah dipatahkan musuh. Pattimura berjuang sendiri, mudah dipatahkan musuh. Para pahlawan kita dulu melawan Belanda berjuang sendiri-sendiri, mudah dipatahkan musuh. Tetapi ketika tanggal 28 Oktober 1998 dari Sabang sampai Merauke berkumpul, berdiskusi, membuat sebuah visi misi bahwa kita harus segera merdeka, maka satu-satunya yang harus segera dilakukan adalah gotong royong melawan penjajah, melawan musuh negara. Terikatlah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Gak bisa masing-masing. Kita harus bergotong royong, mulai ikrarkan kembali Sumpah Pemuda Jilid 2, Jilid 3, Jilid 4, Jilid 5, Jilid 6, Jilid 100, Jilid 1000. Tidak boleh sendiri-sendiri. Coba lihat di orang-orang kadrun, mereka kompak bro.
Di kita itu para pendukung NKRI ini masing-masing. Yang paling lucu bro, rating Gus A ini turun tajam. Yang biasanya dalam 2 hari mencapai 60.000, 90.000, 100.000, 500.000, bahkan sejuta, sekarang untuk mencapai 10.000 saja susah. Tanda tanya yang saya tanyakan adalah, ada apa ini? Apakah rakyat Indonesia ini sudah menyerah sehingga memberikan Pancasila, NKRI, UUD 1945 kepada mereka untuk diganti dengan khilafah? Padahal kita ini sudah dalam posisi menang. FPI sudah dibubarkan, HTI sudah dibubarkan, Rizik Syihab sebagai raja penjahatnya Indonesia sudah dibubarkan, sudah ditangkap. Kita sekarang tinggal memupuk, mengurus, bahkan memanen hasil jerih payah kita menjaga NKRI ini. Tinggal dikit-dikit lagi bro, membersihkan pam-pam khilafah, pam-pam kadrun di dunia pendidikan, bahkan di dunia politik harus dibersihkan. Makanya diperlukan revolusi otak, akhlak, dan mental. Dengan merubah pemikiran, dulu Indonesia bisa merdeka. Bahkan sekarang pun cuma dengan merubah pemikiran, maka Indonesia akan mencapai kejayaan setinggi-tingginya. Bila itu topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.